Saat ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Hati-hati hatimu. Buku ini membahas tentang hati. Memang kalau kita membahas tentang hati, itu berbicara tentang kondisi hati. Kalau kita mengubah arah hati kita, maka itu akan berdampak kepada arah kehidupan kita. Jadi penting banget kalau kita melihat hidup kita berada dalam kondisi yang jauh dari Tuhan. Kalau hati kita menjauh dari hati Tuhan, maka hati kita gak sensitif. Hati kita gak mengerti tentang apa yang Tuhan mau. Hati kita lebih memilih hal-hal yang daging, hal-hal duniawi. Hati kita inginnya segera meninggalkan Tuhan ketika kita bersekutu dengannya. Kita hanya menginginkan apa yang kita inginkan, padahal Tuhan menginginkan persekutuan dengan kita. Sulit sekali ketika kondisi hati kita untuk masuk dalam keintiman, dari keintiman kepada kedalaman itu sulit. Karena kondisi hati kita berada dalam kondisi yang seperti terhambat oleh banyak hal, terikat oleh banyak hal. Begitu melekat kepada banyak hal, tentunya yang banyak hal itu adalah kedagingan dan keduniawian kita. Hal itu menyebabkan kita tidak pernah bisa menembus keintiman dan kedalaman bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita ingin mengubah arah kehidupan kita, konsentrasinya adalah kita mengubah kondisi hati kita. Kalau keadaan menekan dan menghimpit kita, apa yang harus kita lakukan? Ubahlah kondisi hati kita. Kalau kondisi hati kita berubah, maka keadaan kita pun akan berubah. Dan kalau ketika kehidupan kita berubah, maka lihat akan terjadi terobosan-terobosan yang nyata dalam kehidupan kita. Kondisi hati kita harus berubah. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan Tuhan bekerja dalam hati kita. Dengan cara membiarkan Tuhan membersihkan dan membereskan bagian dalam kita. Dan ketika Tuhan mulai menyatakan hal-hal yang harus bersih dan harus beres, yang harus kita lakukan adalah kita turut, kita taat, kita memberi diri kepada kemauan Tuhan. Maka lihat, hati kita akan banyak mengalami perubahan. Seperti rumah yang telah ditinggal lama oleh penghuninya. Rumah itu kita masuk, hal pertama kita bersihkan bagian depannya. Ketika kita bersihkan bagian depannya, sehari demi sehari rumah itu berubah. Rumah itu menjadi bersih. Rumah itu menjadi tidak kumuh lagi. Rumah itu menjadi terlihat terang. Namun apakah sudah bersih seluruhnya? Belum. Hanya bagian depan, hanya bagian halaman, hanya bagian kaca itu yang dibersihkan, atau hanya bagian ruang tamu saja yang baru kita bersihkan. Tapi ketika kita membiarkan Tuhan menunjukkan bagian-bagian yang harus bersih selanjutnya, maka kita juga mengikuti arahan Tuhan. Maka lihat, setahap demi setahap yang Tuhan bersihkan itu akan memberi dampak. Ada banyak hal yang bermunculan, bukan yang bermunculan adalah hal-hal materi, tetapi akan lihat ada kegembiraan, sukacita yang berlimpah, damai sejahtera. Ada hal yang membuat kita tak menyadari selama ini. Kalau selama ini kita sulit sekali untuk merasakan hadirat Tuhan. Nah, itu muncul
ketika bagian-bagian yang telah dibersihkan di dalam hati kita. Karena itu saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk membaca buku ini, yaitu Hati-hati Hatimu, untuk menjadi alat untuk introspeksi, alat untuk kalibrasi, alat untuk menguji hati kita, menilai di mana sebenarnya kondisi hati kita yang berada. Saya rindu Tuhan bekerja ketika Bapak, Ibu, Saudara membaca buku ini.